Aku sudah menyiapkan perangkapku sepenuhnya. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, tidak ada seorang pun yang akan meragukanku karenanya. Tetapi, tolong jangan lakukan ini. Apa yang telah kulakukan? Mengapa aku? Jangan lakukan ini. Benar-benar, oke. Mari ikut saya. Tolong tinggalkan aku, biarkan aku pergi. Tidak. Lepaskan aku. Jangan lakukan ini. Zoha, lepaskan aku. Tinggalkan aku sendiri. Tolong, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Kemana kau membawaku? Aku akan pergi ke atap dan mendorongmu. Oh, tidak. Tolong, maafkan aku. Bahkan jika kamu bilang sekarang kamu akan bercerai, aku masih tidak akan mempercayaimu. Mari ikut saya. Datang. Zoha, tidak. Menit. Zoha, tidak. Zoha, kamu baik-baik saja? Zoha. Ya Tuhan, Minal, Zoha. Mama. Zoha, apa yang terjadi? Zoha, Menit, apa yang telah Anda lakukan? Aku tidak akan meninggalkanmu. Bawa dia ke rumah sakit. Tidak, kamu tinggal di rumah. Jangan biarkan dia pergi. Tangkap dia. Ayo, bawa dia ke mobil. Jemput dia. Ayo. Salman, tolong percaya padaku. Aku tidak mendorongnya ke bawah. Aku tidak melakukan. Minal, aku bahkan tidak bisa membayangkan kau bisa melakukan hal serendah itu. Tapi Salman, aku tidak. Ibu benar, kamu persis seperti ayahmu. Aku berharap aku mendengarkan mereka. Salman, aku katakan padamu, aku tidak melakukan apapun. Aku tidak mendorongnya ke bawah. Tolong dengarkan aku sekali. Salman, dengarkan aku sekali saja. Aku tidak ingin mendengarkanmu. Anda akan dikunci di ruangan ini. Sampai ibu datang, dia akan memutuskan sekarang. Salman, tolong jangan lakukan ini. Salman, tolong dengarkan aku. Salman, tolong dengarkan aku sekali saja. Aku tidak mendorongnya ke bawah. Dia jatuh sendiri. Aku tidak mendorongnya ke bawah. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Tolong buka pintunya. Salman, aku tidak mendorongnya ke bawah. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak mendorongnya turun dari sana. Dia sendiri yang terjatuh. Apakah Anda mendengarkan? Salman, tolong percaya padaku. Aku tidak melakukan apapun. Ya, dokter, bagaimana perasaannya sekarang? Ya, dia baik-baik saja. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hal baiknya tidak ada kerusakan besar. Karena terjatuh, dia terluka. Siku dan lututnya saja. Dia akan mati jika dia terjatuh terlentang. Baiklah, dokter. Apakah dia sadar? Jika aku mendapat izinmu, bisakah saya bertemu dengannya? Ya, kamu bisa menemuinya. Tapi hati-hati, dia belum bisa duduk. Baiklah, seperti yang kamu katakan. Apakah Anda ingin memindahkannya ke kamar pribadi atau bangsal? Dengan baik, kamar pribadi, silakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Zoha, tolong maafkan aku. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian seperti ini. Aku membuat kesalahan besar. Dokter, kenapa dia belum bangun? Apakah dia akan baik-baik saja? Apakah itu kecelakaan? Tidak dokter, itu bukan kecelakaan jalan raya, dia jatuh dari atap. Dokter, saya akan memberitahu Anda. Sekarang dengarkan aku. Dia jatuh dari atap, tidak ada yang lain. Kenapa kamu menyembunyikannya? Kenapa kamu tidak membiarkanku memberitahu? Aku tidak menyembunyikan kebenaran. Aku menyelamatkan kehormatan rumahku. Apakah Anda mempercayai saya sekarang? Aku mengatakan kebenaran. Gadis itu sangat menentangnya. Hari ini kamu melihat segalanya dengan matamu. Alhamdulillah itu. Kami sampai di sana tepat waktu.
Jika tidak, apa yang akan terjadi? Zoha, kamu akan segera sembuh. Kamu akan baik-baik saja. Ya, jadi ini masalahnya. Tetapi, bisakah kalian memberitahuku dengan tepat? Apa perbedaan Anda dengan ayah Anda? Ini adalah sesuatu sangat merendahkan dan alasan yang menyiksa. Tidak apa-apa, tapi jika Anda mempekerjakan saya sebagai pengacara, maka kamu harus memberitahuku hal ini. Saudari kami Minal. Ayah paling membencinya. Dia tidak ingin dia menikah. Kami melakukannya dengan paksa dan menikahkan saudara perempuan kami. Dia membalas dendam pada kita atas hal itu. Pertama, dia mencoba membunuh suaminya tapi gagal. Lalu dia melakukan hal terburuk. Dia membunuh anak Minal bahkan sebelum anak itu lahir. Banyak sekali hal yang telah terjadi pada kalian semua, tapi Anda tidak melapor ke polisi. Pertama, kami menoleransinya karena kami pikir dia adalah ayah kami. Kemudian kami menyelesaikan semua formalitasnya. Diminta polisi untuk terlibat. Tidak terjadi apa-apa. Dia punya banyak sumber. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah yang akan menghancurkannya. Teruslah menonton apa yang akan kulakukan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tolong, telepon ibuku. Sayang, kita tidak perlu menelepon. Ini masalah pribadi kita. Kami akan menanganinya. Kami di sini untuk merawat Anda. Aku tidak akan masuk ke rumah itu sekarang. Apa yang kau katakan? Itu rumahmu. Dan aku akan membawamu kembali ke rumah itu. Karena rumah itu hanya punya tempat untukmu. Dan bukan untuk gadis itu. Bu, aku tidak mengerti apa yang aku lakukan. Bagaimana saya diselamatkan? Siapa yang kamu telepon? Aku menelepon Salman. Halo, Ibu. Salman, apakah kamu mengeluarkan Minal dari ruangan? Tidak, Ibu. Baiklah, itu bagus. Jangan biarkan dia pergi kemanapun. Aku akan pulang dalam beberapa menit lagi. Apakah Zoha baik-baik saja? Ya, Zoha jauh lebih baik. Atas karunia Tuhan, aku akan pulang dan menceritakan sisanya padamu. Oke. Aku akan pulang bersama supirnya. Anda tidak perlu pergi kemanapun. Saya akan membuat keputusan ini sendiri. Tidak. Aku memberimu kesempatan untuk membuat keputusan. Jika Anda telah membuat keputusan yang tepat, kondisinya tidak akan seperti ini. Keputusan apapun yang akan diambil, aku akan membuatnya. Zoha. Jika Anda tidak melakukan apapun, bagaimana orang-orang ini mendapatkan buktinya? Mereka sudah memiliki segalanya. Tidak sulit bagi mereka untuk melakukan apapun. Ya, memang sulit untuk membuktikan kesalahan mereka, tapi itu bukan hal yang mustahil. Saya bisa memberitahu Anda bagaimana mereka bisa melakukannya. Hanya, Anda harus membuktikannya di pengadilan. Oke. Kamu bisa melakukan satu hal, tanda tangani surat-surat ini untuk saat ini. Saya akan mencoba untuk mendapatkan jaminan Anda sesegera mungkin. Baiklah kalau begitu, apakah rapatmu sudah selesai? Terima kasih atas kerjasamanya. Kenapa kamu berterima kasih? Ini adalah tugas kita. Saya mengirim Anda ke Margop Ahmad untuk penyelidikan.
Apa yang telah terjadi? Silakan ikut aku. Ini adalah laporan penculikan anak Nona Emaan. Ini 3 bulan sebelumnya. Dan inspektur yang menerima laporan tersebut. Dia dibunuh. Ini adalah Fir. Sekarang kau beritahu aku, putri Nona Emaan yang diculik. Ini yang kedua atau yang pertama? Dan jika itu yang pertama maka, kapan dia ditemukan? Dan siapa yang menemukannya? Pertama, bawalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, agar saya bisa melanjutkan. Baiklah, Bu, wanita ini sebenarnya gila. Dia pasti telah membunuh putrinya, dan kemudian menguburnya. Sekarang dengan dukungan Anda, dia punya membawa kasus itu kepadaku. Aku punya perasaan seolah dia akan membunuhku juga. Bagaimana Anda mendapatkan semua bukti ini? Mengapa? Apakah kamu ingin menyembunyikan hal-hal ini dariku? Anda harus mengetahui hal-hal ini dari Margop Ahmad. Ini berarti bahwa Anda sekarang berpihak pada Margop Ahmad. Saya akan menemuimu sekarang setelah mendapatkan jawabannya. Ini semua bukti untukmu. Segera hadir. Salman, aku tidak melakukan apapun. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Mengapa aku harus percaya padamu? Karena kamu polos dari wajahmu. Bagaimana dengan hal-hal yang saya lihat dengan mata saya? Salman, itu semua bohong. Aku mengatakan yang sebenarnya padamu, itu semua bohong. Aku tidak mendorongnya ke bawah. Dia sendiri melompat dari sana. Ya, dia melompat dari sana. Dia melakukannya sendiri karena dia marah. Dia sudah sangat muak dengan kehidupan itu. Dia mencoba bunuh diri. Dan kamu tidak mendorongnya. Kamu ada di sana untuk menyelamatkannya. Kamu bilang, Zoha jangan bunuh hidupmu, dengan pisau di tangan. Apa yang kau katakan? Kau tahu, tak seorang pun akan mempercayaimu. Dia sedang bermain denganku. Salman, tolong coba mengerti dan dengarkan. Minal, aku tidak ingin mengerti. Minal. Akhirnya, kau menunjukkan warna asli dirimu. Apa pendapat Anda? Kamu akan membunuhnya dan diselamatkan. Seseorang akan menyelamatkanmu. Siapa yang akan menyelamatkanmu? Aku akan melihat siapa yang menyelamatkanmu. Ibu, aku tidak melakukan apapun. Aku tidak melakukan apapun. Hentikan. Apa yang telah kamu lakukan? Kami melihatnya dengan mata kami sendiri. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Kamu akan melihatnya, karena kamu pantas mendapatkannya. Salman. Kita punya 2 cara untuk memberinya hukuman. Yang satu ada di tanganku dan yang satu lagi ada di tanganmu. Baiklah, aku serahkan dia ke polisi. Atau kamu bisa menceraikannya. Tuan Wahab, bisakah Anda memberitahu saya sesuatu? Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah kubilang, dokter, dia jatuh dari atap. Jika dia sendiri yang jatuh dari atap. Baiklah kalau begitu, tapi jika dia didorong dari sana, ini adalah kasus polisi. Dengarkan, dokter, kehormatan keluarga kami ada di tanganmu. Apa yang akan dilakukan polisi? Mereka akan menanyakan hal yang sama kepada kita. Kita akan mendapatkan jawaban yang sama. Itu yang kamu katakan. Pasien tidak mengatakan apapun. Dengan baik. Aku terjatuh dari atap dan terjatuh, dokter. Apa kamu yakin? Ya, tentu. Dokter, bisakah Anda mengatur pendamping untuknya? Aku harus pergi bekerja. Jangan khawatir tentang dia. Dia sedang diawasi oleh kami. Terima kasih banyak. Oke sayang, aku harus pergi sekarang. Aku punya beberapa pekerjaan. Aku akan kembali lagi segera. Oke. Kamu punya nomorku bersamamu. Anda dapat meminta mereka untuk menelepon saya. Hidup lama.
Lihat, aku tahu ini. Bahwa Margop Ahmad telah menciptakan penipuan ini secara salah. Tetapi aku tahu betul bagaimana cara membuktikannya. Kebohongan sebagai kebohongan. Dia akan mendapatkan jaminan besok. Saya akan memperjuangkan kasus ini. Anda, Ya. Tidak hanya itu saja, saya juga akan melawan kasus penculikan putriku. Melawan Margop Ahmad. Apa? Benarkah itu? Ayah benar-benar sudah menculik putri suster Emaan dan membunuhnya. Jika hal ini memang terjadi, aku akan membuat ayahmu digantung sampai mati. Salman, aku tidak bisa memberimu waktu lagi untuk memikirkannya. Apakah kamu akan menceraikannya atau haruskah aku menelepon polisi? Baiklah. Kamu tidak bisa mengerti aku. Saya akan menelepon kantor polisi. Halo, Apa yang sedang kamu lakukan? aku akan menangkap gadis ini. Apalagi itu, Anda tidak perlu melibatkan polisi. apa yang kamu inginkan? Dia tidak dihukum atas kejahatannya. Aku tidak akan membiarkan rumah ini menjadi tontonan. Wahab, aku hanya punya dua pilihan. Entah Salman menceraikannya, atau aku serahkan gadis ini ke polisi. Anda tidak dapat melibatkan polisi dalam hal ini sama sekali. Dan masalah perceraian. Perceraian adalah langkah yang sangat serius. Apa yang kamu inginkan? Gadis ini tidak dihukum. Kita harus meninggalkannya, sehingga dia menjadi anakku dan musuhku. Aku punya pilihan ketiga bersamaku. Ya, kamu sudah dibebaskan dengan jaminan. Tapi kasus ini tidak semudah yang saya kira. Ini adalah dokumen yang mendakwa Anda atas kejahatan Anda. Lihatlah mereka dan ceritakan, bagaimana mereka bisa dibuktikan salah. Astaga. Bang, telah terlibat dalam hal ini dan verifikasi klien sudah ada. Ya, bank dan klien. Keduanya mengklaim bahwa Margop Ahmad benar. Jadi tidak mungkin untuk meyakinkan mereka. Kemungkinan besar dia memainkan trik ini denganmu. Dengan bantuan manajer keuangan. Dia juga tidak akan mendukungmu di sini. Kemudian, lalu apa? Lalu apa? Kita harus memenangkan kasusnya. Tapi bagaimana kita melakukannya, Rafai? Aku punya rencana. Ya. Kita bisa melakukan ini. Kamu akan segera sembuh. Ini hanya untuk sementara waktu. Rumah sakit segera memulangkanmu. Ya, mereka melakukannya. Saya berbicara dengan dokter. Mereka bilang kalau kamu ingin membawanya pulang, kamu bisa. Saya juga berpikir banyak waktu terbuang sia-sia. Dalam perjalanan maju mundur, aku akan lebih baik menjaganya di rumah. Lebih-lebih lagi.
Jika Anda berjalan dengan baik bahkan dengan dukungan yang sangat sedikit, itu bagus sekali. Ya, aku bersyukur kepada Tuhan. Menurutku Minal adalah gadis yang bodoh. Pisau yang digunakannya untuk membuatmu melompat dari atap. Mengapa dia tidak menusukmu dengan itu? Apa yang terjadi padamu, Wahab? Apa yang kau katakan? Ini bukan saatnya untuk mengatakan hal ini. Kenapa kamu membuatnya takut? Mari ikut saya, ayo, Zoha, biarkan aku mengantarmu ke kamarmu. Ayo, datang. Apa yang Anda pikirkan? Tidak ada. Tapi aku sedang berpikir Apa yang Anda pikirkan? bahwa kami telah membuat keputusan yang sangat salah. Keputusan yang salah apa? Pernikahan kedua Anda. Anda menyadari hal ini setelah begitu banyak hal terjadi. Menit. Saudaraku Afak. Semuanya akan baik-baik saja. Saudaraku, kapankah semuanya akan baik-baik saja? Kapan semuanya akan baik-baik saja? Aku akan berbicara dengan Salman. Aku akan berbicara padanya. Tidak, saudaraku. Tidak ada seorang pun akan pergi ke sana. Karena saat ini semua orang ditutup matanya. Dan itu akan terbuka dari mata mereka setelah beberapa saat. Dan aku akan menunggu saat itu tiba. Semua batas telah dilewati dari sisinya. Kami akan membalas sekarang. Dia selalu lebih besar dari kita karena kami memberinya rasa hormat seperti seorang ayah. Tidak ada lagi sekarang. Semua rasa hormat berakhir mulai sekarang. Bagaimana kamu bisa melakukan ini, Margot? Anda menuduh anak Anda melakukan kejahatan palsu dan mengirimnya ke penjara. Ya, aku berhasil melakukannya. Saya menuduhnya secara salah dan mengirimnya ke penjara. Karena dia juga mengirimku ke penjara. Apakah kamu ingat? Dia tidak menuduhmu dan mengirimmu ke penjara. Kamu sedang lupa, kamu menembaki istrinya. Aku adalah ayahnya. Setidaknya dia seharusnya memikirkan hal ini. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Dia adalah anakmu. Apalagi yang akan Anda lakukan? Tetaplah menonton, Nasir Uddin. Apa yang akan saya lakukan dengan mereka? Jangan lakukan itu, Margot. Berapa banyak lagi ketidakadilan yang akan Anda lakukan? Anda bahkan telah merampas tempat tinggal mereka. Katakan padaku satu hal. Bagaimana cara kamu merampasnya? Apartemen. Dari Afak dan Lolos. Kamu tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu tentang caramu? Agen real estate saya memberitahu saya cara merebut apartemen. Dia pergi bersama polisi dan menembaki orangnya di sana. Mereka pikir Afak melepaskan tembakan. Afak masuk penjara. Saat kembali ke sana, mudah untuk merebutnya. Mengapa kamu melakukannya? Kenapa kamu begitu kejam? Kenapa? Aku ingin membalas dendam. Saya ingin agar semua orang selalu siap sedia membantu saya. Semua orang mempermalukan saya dan tidak menghormati rasa hormat yang saya miliki. Media, pengadilan. Mereka mempermalukanku di mana-mana. Sekarang mereka harus berada di bawah belas kasihanku. Ceritakan padaku satu hal lagi. Apakah Anda menculik Putri Emaan? Mengapa Anda bertanya? Tidak. Omong-omong. Omong-omong. Kamu pasti telah mengubur anak itu hidup-hidup. Baiklah kawan, kau telah menceritakan semua rahasiamu padaku. Jadi ceritakan ini padaku.
Apakah Anda sedang merekam? Ya. Saya sedang merekam. Apa yang akan kamu lakukan? Nasir Uddin, jangan lakukan ini. Apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini. Nama saya Nasir Uddin. Bukan Afa Ahmad atau Faham Ahmad. Sekarang bicara. Apa yang akan kamu lakukan? Berbicara. Ini persetan denganmu. Aku mempercayaimu dan kau menipuku. Kamu adalah noda pada nama baik dari persahabatan. Persetan dengan persahabatan seperti itu. Kamu sebagai seorang anak, ayah, suami, atau saudara tidak bisa dipercaya. Kamu mengejekku tentang persahabatan. Aku tahu itu dan hanya aku yang tahu seberapa banyak kamu membuat ibumu menangis. Jika kamu punya saudara perempuan, kamu pasti sudah menguburnya hidup-hidup. Putri Anda dan istri keduanya. Kamu sudah sangat kejam pada mereka. Aku tahu segalanya. Tapi sekarang semuanya sudah selesai. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku akan menyelesaikan game ini. Baiklah jika ini adalah kasusnya. Dengarkan rekaman ini. Agen perumahan saya memberitahu saya caranya untuk merampas apartemen itu. Dia pergi ke sana bersama polisi dan menembaki orang itu di sana. Mereka pikir bahwa menurut Afak tembakan itu dilepaskan. Afak masuk penjara dan di belakang punggungnya menjadi mudah untuk mengosongkan apartemen. Dengan baik, aku ingin dia menerima banyak hal. Tapi aku tidak tahu bagaimana dia tahu aku merekamnya. Kalau tidak, alih-alih penjara, mungkin akan menggantungnya. Paman Nasir, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Anda telah melakukan kebaikan besar untuk keluarganya. Sayang, aku harus melakukannya. Aku selalu menginginkan seorang ayah dan anak laki-laki untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Sekarang sayang, tugas kamu dan Rafai adalah memberi orang-orang ini hak mereka yang sah kembali. Mereka pantas mendapatkannya. Jangan khawatir, itu akan dilakukan. Saya senang mendengarnya. Hidup lama. Apakah rekamannya dalam bentuk video atau audio? Itu audio. Teleponnya terbalik. Oke. Apakah kamu mengingat semuanya? Kata-katamu persis. Tepat. Ya, kata-kata yang kamu ucapkan. Apa yang akan terjadi kemudian? Segala sesuatunya akan terjadi sesuai keinginanmu. Tuliskan pada selembar kertas. Aku akan mengurus sisanya. Oke. Baiklah. Apa yang telah terjadi? Aku sedang tertawa. Ironi takdir saat ini. Apa maksudmu? Kekeraskepalaanmu hilang dan kesabaran saya menang. Aku tahu itu dengan baik, bahwa kamu akan kembali suatu hari nanti. Jika Anda mengatakan hal yang sama hari ini, kamu tidak akan bisa memenangkanku lagi. Aku akan mengatakan hal yang sama. Tapi itu adalah hal yang berbeda. Aku tidak memberitahumu alasannya hari itu. Tapi hari ini, aku akan memberitahumu alasannya hari ini. Mengapa aku mengatakan hal-hal itu? Bahwa kamu harus meninggalkan Minal. Nanti aku jadi ibu. Karena aku ingin tahu Minal. Aku ingin mengujinya. Ketika saya mengetahui hal itu, Minal itu membenciku. Aku tidak ingin melahirkan seorang anak dan serahkan saja pada belas kasihannya. Dia sangat membenciku. Maka dia akan semakin membenci anakku. Selain itu, Salman, sekarang semua orang tahu Minal tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu. Tapi sekarang,
Minal tidak ada di sini. Tidak di sini. Tapi dia ada dalam hidup kita. Selain itu, Salman, kamu memiliki pernikahan cinta. Oleh karena itu, selama Anda masih tidak akan menceraikan Minal, aku tidak akan memberimu hak apapun atas diriku. Kenapa teleponnya dimatikan? Ketika pengadilan menanyakan hal ini kepada Anda, kamu seharusnya mengatakan bahwa aku memberitahumu. Pekerjaanmu akan selesai. Maksudku adalah mengatakan bahwa, jika aku mengalami bahaya setelahnya. Kami memberimu 2 lah untuk itu. Anda harus pergi ke Dubai. Kami akan mengirimkan Anda. Kami akan memberimu pekerjaan. Benar-benar. Ya, Bagaimana jika setelahnya kamu? Maksudku, apakah kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu? jika kita membeli saksi, kita tidak akan membuatnya melawan kita. Tahukah Anda hal ini? Percaya saya, pekerjaanmu akan selesai. Haruskah kita mulai? Ya, kamu bisa. Baiklah, katakan padaku satu hal. Bagaimana kamu mengambil alih flat itu? Dari Afak? Kamu tidak tahu. Tidak. Agen perumahan saya memberitahu saya cara mengambil alihnya. Dia pergi bersama polisi, dan kemudian dia memecat orangnya. Mereka pikir, Afak menembakkan senjatanya. Afak masuk penjara dan, di belakangnya, mudah untuk mengosongkan apartemen. Pengacara mereka akan tercengang sekarang. Pengadilan mengirimi mereka pemberitahuan. Apa yang akan terjadi padaku sekarang? Jangan khawatir sama sekali. Visa Anda telah diajukan dan akan segera tiba. Pada penerbangan besok, Anda akan pergi ke Dubai. Apakah kamu bahagia sekarang? Ya, tentu saja. Terima kasih. Kenapa kamu tidak? Bawa dia bersamamu dan naiki dia di bawah keamananmu. Jangan khawatir, Tuan. Datang. Mengapa? Kenapa kau memanggilku Margop? Nasir Uddin, nyalakan rekaman di ponsel Anda. Aku akan memberitahumu sesuatu yang sangat rahasia. Apakah masih ada rahasia yang tersisa sekarang? Ya, rahasia terbesar. Mungkin pengacara Anda belum memberitahu Anda, karena dia dipermalukan. Artis peniru yang Anda sewa untuk rekam suaraku darinya, agar dia bisa berbohong untukmu. Dia sudah pergi ke pengadilan dan menceritakan semuanya. Artis peniru? Ya, seorang seniman peniru. Apakah Anda merekam Nasir Uddin ini? Jadi begitu. Jadi kamu sudah memainkan game kamu. Bukan permainan Nasir Uddin. Sebut saja ini takdirku. Takdirku yang selalu bersamaku. Kamu tidak melakukan kebaikan, Nasir Uddin. Kamu menipu temanmu. Orang yang berbuat jahat kepada siapapun, hal buruk juga terjadi padanya. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Saya mengerti, Margop. Saya sangat memahaminya. Persahabatan yang sudah ada sejak lama, sekarang telah berubah menjadi permusuhan selamanya. Margop Chowdhury, dengarkan aku baik-baik sekarang. Hal ini bukan hanya tentang anak-anak. Sekarang namaku juga ada di sana. Margop Chowdhury, Anda mengenal saya dengan sangat baik. Kamu mengenalku dengan baik.